akan melakukan wawancara observasi di SD Negeri 060856. Ikuti kami ya. Dadah. Saya Salbur Nenggolan, perwakilan dari kami ada beberapa tim, beberapa anggota tim ingin melakukan wawancara di sekolah ibu pada ibu. Kebetulan ibu dari sekolah ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami di sini sekolah 060856 Kecamatan Medan Perjuangan. Saya kebetulan kepala sekolahnya yaitu Nubai PSDB. Apa yang perlu kalian tanyakan silakan. Jadi Bu, di sini kami akan menanyakan mengenai kegiatan pramuka. Jadi sejak kapan sih sekolah ini mengadakan kegiatan pramuka? Ya, oke. Kalau pramuka di sekolah 56 ini barangkali sudah dari dulu ya. Kebetulan saya bertugas menjadi pimpinan di sekolah ini bulan 8 tahun 2018. Jadi sejak saya ada di sini, sebelum di sini pramuka sudah ada dan saya teruskan sampai saat ini. Berarti sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Terus kegiatan pramuka itu dilakukan pada waktu kapan? Oke, pramuka kami ini yaitu Gudeg 20351 dan Gudeg 20352. Pramuka ini kami laksanakan latihannya setiap hari Jumat pukul 10 sampai pukul 12. Kalau pukul 10 sampai 11 yaitu siaga, 11 sampai 12 penggalang. Setiap Jumat. Iya. Dilakukan di sekolah ini juga? Ya, pramuka kami ini dilakukan terkadang di halaman kalau situasi memungkinkan. Kalau situasi tidak memungkinkan kami berada di dalam, dan juga kami sekali-sekali akan mengadakan latihan pramukanya keluar. Apa pernah mengadakan persami gitu? Oh iya, persami sering kami laksanakan. Baru-barusan ini kita juga melaksanakan lomba tingkat 1 dan lomba tingkat 2. Yaitu LT itu namanya, LT 1 dan LT 2. Terus Bu, dalam kegiatan pramuka ini apakah semua siswa wajib mengikuti atau yang berminat? Iya, kami mewajibkan seluruh siswa wajib. Nah,
Kelas 1 dan kelas 2 belum. Jadi siaganya itu kelas 3 dan kelas 4, penggalangnya itu kelas 5 dan kelas 6. Tapi hanya kelas 1 kelas 2. Iya, kelas 2 dan kelas 3 tidak harus ikut sertakan. Iya, 1 dan 2 tidak harus ikut sertakan. Tetapi kelas 3, 4, 5 dan 6 wajib. Itu yang berperan sebagai pembina dalam kegiatan pramuka. Iya, oke. Saya kepala sekolah yaitu Kamadigus ya. Apa Kamadigus? Tahu Kamadigus? Nggak tahu. Hah? Kamadigus itu yaitu majelis pembimbing gugus depan. Terus ada BIM Gudepa yaitu bimbingan gugus depannya yang Pak, BIM Gudepti pembimbing gugus depan putri. Nah kalau pelatih kami ambil dari luar. Pelatihnya dari luar yang memang betul-betul ahli pramuka. Jadi kami guru-guru berserta kepala sekolah, anak-anak latihan pramuka, pelatihnya ada dari luar, kami ikut serta di dalam situ. Kami juga pengen belajar perkembangan pramuka ini kan apa tuh namanya mengikuti zaman ya. Seperti yang ibu lihat itu dalam kegiatan pramuka apa sih yang mereka latihan PBB dengan istilahnya itu lotup ya, terus tali kemali, morse, simapur itu mereka pelajari. Sudah gitu latihan apa tuh pembina upacara, itu salah satunya di PBB. Jadi apabila dilatih nantinya simapur ya, morse, lotup, jadi kalau ada perlombaan nantinya mereka bisa tali kemari ini nanti bisa buat pioneering kan, paham itu kan? Pioneering contohnya itu kalau membuat rak piring dari apa namanya stok balut dengan tali-talinya, itu namanya pioneering. Jadi seperti itu mereka latihan, jadi bergantian. Terus Bu, kan kampanye udah lama nih kan, perkembangan juga dari kegiatan pramuka itu seperti apa? Oh, tambah berkembang. Cuman kendala ini pelatih pramuka ini terkadang berganti. Tadinya kan masa remaja dia melatih, setelah berumah tangga mungkin dia nggak mulai melatih. Mungkin dia udah pindah ke tempat yang lain ya, jadi agak jauh itu aja sih kalau kendala. Kalau pelatihnya oke. Caranya berkembang. Setiap tahunnya ada perkembangan. Tadinya kami belum pernah mengikuti umpamanya apa ini naik sepeda, apa tuh istilahnya lupa ya. Nanti bersepeda keluar. Iya, mengikuti kegiatan. Terus Bu, yang Ibu lihat dari peserta didik Ibu, bagaimana sih pengaruh kegiatan pramuka ini? Oh, banyak kali pengaruhnya. Karena pramuka itu termasuk skill juga itu, ya, skill. Jadi kalau sudah mengikuti pramuka, skillnya, keterampilan anak-anak itu makin meningkat. Jadi kalau dulu masa ibu, kalau sudah mengikuti pramuka ya, benar-benar mengikuti pramuka, nah itu kalau menjadi alat polisi, tentara itu sangat memudahkan karena ini dasar ya, dasarnya kekuatan fisiknya. Iya, dari awal. Jadi menurut Ibu seberapa penting sih kegiatan pramuka ini bagi peserta didik? Oh, memang sekarang di sekolah-sekolah kita ini wajib pramuka, penting pramuka, penting. Contoh begini ya, umpama mereka tersesat di jalan, umpamanya mereka pergi ke hutan, tersesat di jalan. Nah, dengan pramuka mereka sudah belajar kompas, sudah sering latihan seperti itu, penjelajahan. Itu dia salah satunya. Penting bagi penyelamatan. Terus yang Ibu bilang tadi skillnya jadi. Iya, skill. Jadi skillnya berkembang. Terus Bu, apakah sekolah itu menyediakan sarana-prasarana untuk mendukung kegiatan? Oh iya. Sarananya contohnya kemah ya. Nah, kita punya stok, kita punya tali kemali, kita punya morse juga kita punya. Apabila nanti ada perkemahan,
umpamanya tingkat kota, tingkat kecamatan kita sudah siap, sudah ada perlengkapan alat-alat kita. Begitu juga dengan kompornya ya. Kalau dulu mungkin, kalau zaman saya ya, mungkin dulu nggak pakai kompor ya, masaknya pakai api kayu ya. Kalau sekarang sudah modern, jadi kompornya kita sudah ada, gas pula lagi ya, piring-piringnya, gelas-gelasnya. Jadi kalau kita ada undangan bertema kita siap. Gudeg 20351, gudeg 20352 siap. Ada perlengkapannya. Ada perlengkapannya sudah siap. Terus tujuan sekolah itu mengadakan kegiatan pramuka itu apa? Oh, tujuannya itu tadi juga supaya lulusan dari 56 nantinya dia punya skill pramuka, nantinya dia masuk ke SMP lain, dia sudah tidak terkejut lagi. Sudah tidak terkejut lagi, dia sudah mahir dengan pramuka ini. Itu aja. Terus Bu, kendala yang dari peserta di dunia ini. Oke. Nah, kendalanya terkadang sifat malas ya. Anak-anak juga ada sifat malasnya. Terus salah satu yang paling urgent kendalanya ini. Nah, pakaian pramuka yang sebenarnya itu kan dari baju dari kain rapilo ya. Mereka tidak punya. Karena kita ini adalah mayoritasnya menengah ke bawah. Jadi apabila nanti ada perlombaan pakaian seragam pramuka, inilah kendalanya. Mereka tidak punya. Jadi saya sebagai kepala sekolah dibantu oleh Bimgudeg Pati, jadi mendulukan untuk membeli baju pramuka yang merek Rapilo, yang memang betul-betul standar, yang sesuai dari kepramukaan. Jadi mereka mencicil sama kami. Itu dia. Tapi kalau topi petnya, kalau peluitnya, kalau kacunya kami yang menyediakan dari sekolah. Mereka nggak perlu beli. Kalau gudegnya juga dari kami. Tapi kacu, peluit, baret, topinya itu kami pinjamkan. Sarung tangan kami pinjamkan, tali kemali kami pinjamkan supaya untuk berikutnya bisa mereka hanya mengerjakan lagi. Itu kendalanya. Kami sangat sederhana sekali. Itulah kendalanya. Iya. Jadi solusinya kami duluankan. Mereka menyicil. Karena baju Rapilo ini nanti ke SMP bakalan dipakai lagi. Karena tingkat penggalang. Itu dia. Yang terakhir harapan Ibu kegiatan pramuka itu. Harapan saya di pramuka ini itu tadi juga ya, kesikil juga supaya tamatan-tamatan dari 56 ini skillnya bagus untuk pramuka dan juga nanti masuk ke SMP dia sudah siap dengan belajar pramuka. Supaya bisa nanti kalau mau masuk polisi, mau masuk tentara dia sudah ada dasar terutama di dalam PBB. Apa itu PBB? Persatuan Baris, Peraturan Baris Berbaris. Sekarang bukan PBB lagi namanya LKBB. 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 Ibu pun lupa kan namanya. Itu sekarang dia. LKBB. Iya, sama-sama. Semoga pramukanya semakin baik. Iya, Mungkin boleh izin videoin saran dan oh boleh. Tapi sebentar ya. Ini yang impan kan gini duduknya. Mereka sedang ngaji. Iya, sama-sama. Tunggu aja di sini.